Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 hari bertahan di tenda pengungsian, warga korban gempa di Kabupaten Bandung dan Garut mulai terserang penyakit. Dampak gempa pekan lalu, objek wisata air panas Darajat Pas Garut sepi wisatawan. Menikmati keindahan alam dengan berwisata ke situ Rawa Gede Kabupaten Bogor. Gempa Bandung yang juga mengguncang Garut berdampak pada sepinya kunjungan ke objek wisata yang berada di wilayah Garut. Meski tak terdampak gempa, objek wisata air panas Darajat Garut sepi pengunjung. Objek wisata air panas Derajat Pas di Garut yang biasanya di saat hari libur penuh oleh wisatawan hari Minggu sepi. Hanya terlihat beberapa wisatawan yang sedang berendam air panas. Sepinya wisata di puncak Derajat terjadi setelah bencana gempa bumi menimpa wilayah ini Rabu pekan lalu. Akibatnya banyak wisatawan yang membatalkan kunjungannya, terutama rombongan wisatawan luar kota yang sudah memesan jauh-jauh hari. Begitu terjadi gempa, mereka membatalkan kunjungan, termasuk pesanan kamar hotel. Meskipun lokasi wisata ini tidak terdampak langsung oleh gempa, lebih dari 50% pesanan dibatalkan. Kalau untuk saat ini kemudian lagi menurun Pak ya. Betul, sehubungan kemarin adanya gempa ya. Betul, dan customer sendiri banyak yang reschedule bahkan cancel untuk saat ini. Oh gitu ya. Betul, walaupun untuk Darajat Pas sendiri alhamdulillah tidak terdampak sama sekali. Wisatawan yang memutuskan tetap datang mengaku sempat khawatir, namun karena berasal dari Garut, mereka paham lokasi ini tidak terdampak gempa. Sama keluarga. Keluarga, lagi acara apa ini teh? Di acara liburan. Liburan aja. Tahu nggak kemarin di sini ada gempa? Tahu. Kalian nggak takut ada gempa? Takut, sudah takut. Nah terus? Ya cuma dijaga-jaga aja kalau kesini. Tapi pengen liburan. Pengen liburan, ya. Jadi tetap kesini ya? Iya. Pengelola berharap kunjungan wisatawan kembali normal setelah masyarakat mengetahui kondisi di tempat wisata di Garut cukup aman untuk dikunjungi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Makan boga bahari alias seafood di atas piring atau daun pisang sudah biasa. Namun bagaimana kalau menikmatinya dengan wadah batok kelapa? Di Kabupaten Cirebon, sebuah kedai menggunakan batok kelapa untuk menyajikan seafood bancakan atau kepiting. Sepintas tak ada yang berbeda dari proses memasak hasil laut di kedai yang berlokasi di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini. Kerang darah, kerang macan, kerang simping, cumi hingga kepiting dimasak hingga matang dengan paduan berbagai rempah pilihan. Tapi setelah matang, seafood bancakan ini kemudian dimasukkan ke dalam wadah batok kelapa segar yang masih lengkap dengan air dan dagingnya. Disinilah sensasi unik makan boga bahari alias seafood dengan mangkok batok kelapa dinikmati. Cita rasa khas boga bahari berpadu dengan air kelapa, menciptakan sensasi segar yang mampu menggoyang lidah. Daging kerang, cumi dan kepiting terasa jadi lebih nikmat saat dikunyah dengan rasa asam, manis dan gurih yang menyatu sempurna. Daging kelapa yang manis juga jadi selingan menyegarkan kala dinikmati bersama bumbu seafood. Unik itu perpaduannya rasanya enak banget, manisnya kerasa, ya enak lah. Ada bancakan ada, terus asam manisnya ada, banyak sih. Harganya terjangkau Pak, sangat murah gitu, kenyang di perut. Kesini sama siapa Pak? Sama temen. Di restoran ini ada 2 menu andalan berupa seafood bancakan yang berisi berbagai hasil laut dan serta kepiting yang disajikan dalam batok kelapa.
Dengan menguatkan rasa pada bumbu rempah dan isian kelapa, hidangan ini menawarkan sensasi rasa yang berbeda dan mampu menggugah selera makan. Kita batok kelapa ya, kelapanya kelapa hijau, kelapa muda. Nah dari situ perpaduan antara seafood dengan kelapa muda ini menciptakan suatu ekstra rasa yang luar biasa. Satu sisi ada rasa yang gurih dari rasa kelapa dan satu sisi ada rasa rempah yang kuat sekali dari seafood dan menciptakan rasa-rasa dengan aroma-aroma yang lebih menggairahkan untuk selera makan kita. Dengan harga mulai dari Rp60.000, pencinta boga bahari dapat menikmati kuliner yang disajikan di mangkok batok kelapa dengan pemandangan alam persawahan dan Gunung Ciremai. Tapi kalau mau datang untuk makan malam juga nggak apa-apa kok. Yuk! Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Habis makan-makan, sekarang waktunya kita jalan-jalan. Situ Rawagede Sukamakmur, Kabupaten Bogor bisa jadi tempat yang cocok bagi Anda yang suka berwisata menikmati keindahan alam. Tak hanya menikmati indahnya pemandangan danau, kita bisa berkemah juga di sana. Berikut hasil liputannya. Wah, indah dan sejuk ya. Ini dia objek wisata Situ Rawagede yang merupakan salah satu objek wisata primadona di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Sebuah danau seluas kurang lebih 5,8 hektar yang dikelilingi bukit-bukit membuat para pengunjung bisa merasakan kesejukan alam yang asri. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung wajib membayar tiket masuk sebesar Rp25.000 per orang. Nah, jika ingin berkemah, dikenakan tambahan Rp45.000 per orang. Objek wisata ini dikelola oleh badan usaha milik desa. Selain wisata alam, di objek wisata Situ Rawagede wisatawan bisa bersuah foto di beberapa tempat yang telah disediakan. Naik bebek-bebekan di atas air Situ Rawagede, bahkan bisa sekaligus sambil memancing. Jumlah pengunjung biasanya melonjak 50% saat liburan dibanding hari biasa. Harapan saya sebetulnya dengan adanya peningkatan wisatawan ke sini ya dan perkembangan tempat wisatanya itu bisa menaikkan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat kesejahteraan. Nuansanya sih di sini sejuk banget sih, apalagi dari pagi udah di sini nggak ngerasa gerah gitu. Karena kan tapi sepanjang perjalanan lumayan ekstrim sih perjalanan, cuma sampai sini takutnya juga terbayar sama suasananya di sini. Ini tuh nggak terlalu jauh dan karena di Bekasi panas banget, di sini dingin jadi ya better lah buat orang-orang yang Bekasi situ. Semakin naiknya kunjungan wisatawan ke Situ Rawagede menerbitkan harapan untuk bisa meningkatkan perekonomian warga yang tinggal di sekitar lokasi wisata. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.